Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema atau judul games kali ini adalah jiwa yang bersedih. Kira-kira bagaimana jiwa yang bersedih? Kita lihat nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Cancer ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Cancer. Cancer, jiwa yang bersedih. Ini entah dirimu yang bersedih, jiwamu yang bersedih, ataukah orang yang terkoneksi dengan dirimu. Atau kalau juga ini tidak terjadi pada dirimu, berarti energi ini bukan untukmu ya, karena ini energi general reading ya, energi dari banyak Cancer, sehingga saya ambil energi yang paling dominan dari Cancer yang sesuai tema kita ya. Jangan berharap 100% ini sama dengan dirimu ya, karena ini energi banyak orang. Kalau kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading seperti gitu ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu Cancer tentang jiwa yang bersedih. Cancer. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, Cancer, saya lihat ya di sini ya. Dan maaf, di belakang ada anak saya ya. Suaranya berisik ya, dia lagi bernyanyi dan belajar ya. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan baik ya. Oke, wow, Cancer. Saya lihat di sini ada beberapa orang yang terkoneksi dengan dirimu. Entah kamu, entah dia. Kamu bisa menyesuaikan. Ini orangnya nih sebenarnya betul-betul mempunyai prinsip yang sangat keras ya. Punya ambisi. Saya merasakan di sini dirinya itu penuh dengan ego ya. Ego yang sangat besar. Kelihatan baik-baik aja di luar, kelihatan sempurna, kelihatan gagah berani. Tetapi sebenarnya dia merindukanmu Cancer. Ya, ataupun mungkin Cancer kamu yang terlihat gagah berani, saya nggak butuh dia, saya sudah move on, tapi hatimu sangat-sangat rapuh, masih menginginkannya, masih merindukannya Cancer ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan apakah ini di dirimu atau di diri orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Karena saya lihat di sini dia berjuang untuk dirinya supaya dikatakan bagus, dikatakan hebat ya, tanpa melihat dari sisi jiwanya. Yang mana sebenarnya dia inginkan kamu, tuntunan darimu ya. Tetapi serasa kayak macam, saya nggak butuh kamu, saya pergi aja. Ya, kenapa dia? Karena dia takut menjalani kehidupan dunia yang terlalu toksik ya. Karena saya lihat di sini lingkungannya toksik, ataupun takut dijudge karena ya itu dia mau pengakuan yang baik dari orang-orang gitu. Jadi dia takut dijudge ataupun dikatakan tidak baik ya. Akhirnya dia meninggalkanmu ataupun mungkin dia pergi ya, untuk bisa mendapatkan orang yang lebih baik darimu. Tapi ternyata dia tahu bahwa kamulah yang terbaik dari yang terbaik Cancer. Saya lihat di sini jiwanya memanggil jiwamu, ada twin flame ya. Tuh kan, the lovers, yang mana kamu kembaran jiwa ya, dari sisi yang berbeda. Dan saya lihat di sini Cancer pun merasakan hal yang sama, apa yang terjadi pada dirinya, rasa rindu yang berat, rasa rindu yang betul-betul ingin berjuang untuknya. Tetapi Cancer juga bingung. Ya, ada di sini mungkin kalian yang sudah mempunyai pasangan ya, sehingga tidak mau mengecewakan pasanganmu atau tidak mau membuat orang lain bersedih. Jadi serasa kayak oke, saya berkorban aja deh
ya, supaya orang itu bahagia dan saya nyaman-nyaman aja gitu. Karena ibaratkan kamu itu ingin zona nyaman ya, tetapi hatimu bergejolak. Sama pun dia bergejolak bersama dirinya sendiri, menahan tangisan air mata demi apa? Ego. Karena saya lihat di sini Cancer juga ego. Karena belum terbentuk secara spiritual di mana masih ingin menyenangkan hati orang lain. Supaya dikatakan baik, dikatakan spiritual, padahal spiritualnya spiritual biasa. Ya, seakan-akan oke, saya rajin beribadah, saya spiritual, saya dekat dengan Tuhan, padahal hatinya nggak menerima Tuhan, bingung hidupnya mau bagaimana. Ibaratkan dia nggak dengar suara Tuhan gitu, walaupun dia banyak beribadah, tetapi karena apa? Dia menolak jiwanya, menolak suara hatinya. Seakan-akan dia merasa bahwa harus pakai logika gitu. Padahal kalau kita bicara tentang spiritual adalah jiwa kita, bukan pikiran kita. Karena jiwa dan pikiran kita tuh kadang-kadang tidak nyambung, tidak sinkron. Ya, tidak bisa kita bicara jiwa, kok saya suka dia sekali ya, kok saya merindukan sekali dia ya, padahal dia sudah menyakiti saya. Tapi kenapa selalu ada pemaafan untuknya gitu? Ya itu kan bicara jiwa yang tidak bisa diikut dengan nalar. Tidak bisa kita, wah kalau dia sudah jahat ya sudah, kita jahatin aja. Atau kita diam aja, pergi dari dia. Sudah mencoba tetapi kok tetap terkoneksi. Karena tadi saya bilang ada twin flame di sini, di mana dia bukan mencari dirimu. Ataupun mungkin kamu bukan mencari dirinya, tapi jiwamu mencari jiwanya yang hilang, yang ada pada dirinya. Sehingga dia kayak macam menipu diri sendiri, seakan-akan saya hidup tanpamu biasa-biasa aja. Ataupun mungkin Cancer kamu berpikir bahwa saya hidup tanpamu biasa-biasa aja, tetapi jiwamu menangis, merana, seakan-akan kamu tuh kayak macam sudah gak mampu gitu. Dia pun sama, merasakan hal yang sama tentang dirimu. Kita bicara jiwa sesuai tema kita ya. Kalau memang kamu merasa bahwa saya nggak ada kok yang suka-suka saya nggak ada juga kok saya suka-suka dia, berarti ini bukan energimu ya. Jadi jangan terlalu berpikir 100% energimu, karena saya hanya bisa menyerap energi-energi para Cancer yang dominan, yang sesuai tema kita. Ya, kita bicara tentang jiwa, berarti logika kita nggak main. Ya, cinta itu gila ya, karena jiwa kita yang memanggil, jiwa kita yang lebih dominan. Ya, dimana kamu menduakan jiwamu, hatimu bergejolak, hidupmu tidak nyaman, kesehatan tidak bagus, urusan dengan pasanganmu sendiri saat ini tidak bagus juga. Ya, seakan-akan kok hidup saya begini-begini, saya kenapa? Karena kamu ibaratkan tidak mendengar suara Tuhan, suara semesta. Kenapa? Karena kamu lebih mendengarkan suara manusia yang berlogika. Ya. Jadi cara-cara semesta membentuk orang secara spiritual itu berbeda-beda, dan waktunya juga pun berbeda-beda, sama pun rezeki. Kamu sudah mau tidak mendapatkan cinta sejati. Contoh ya, yang tadi saya bilang, kamu bingung menentukan dia, kenapa menentukan arah ya, harus saya kemana? Ya, ikuti suara hatimu pada saat kamu bahagia ya. Pada saat kamu tidak bahagia, jangan ikut kata hatimu, itu suara setan itu. Kenapa? Karena ego, emosi, lagi emosi, temperamen, itu suara setan. Karena apa? Kamu di vibrasi bawah. Pada saat kamu di vibrasi atas, saat kamu bahagia, itu saat yang tepat untuk kamu mengambil keputusan. Tapi di sini kamu tuh serasa nggak bisa mengambil keputusan. Kenapa? Sedih terus. Bingung saya Kaica ya. Tuh, saya lihat di sini ada kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Nanti saya mengambil ini malah dia menyanyiakan saya, banyak keraguan. Kalau kamu ragu, jangan mengambil keputusan, saya bilang ya. Kamu di vibrasi bawah, itu keputusan itu karena ego, kemelekatan, ingin mendapatkan dirinya, ingin disayang, ingin dicintai. Ya, kita bicara jiwa nggak usah lihat-lihat orang lain dulu, entah mau twin flame, entah mau soulmate, entah mau karmik, nggak usah. Lihatlah dirimu dulu, kamu sudah bahagia dengan dirimu tidak? Cancer ini kan tidak bahagia dengan dirinya. Kamu tuh penuhi dengan ketakutan, kecemasan. Ya, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu juga sama. Seperti yang tadi saya bilang, ada pasanganmu ya, yang merasa bahwa dirimu itu tidak membuatnya happy gitu. Kenapa? Karena kamu saja nggak happy, bagaimana bisa membuat orang happy? Ibaratkan kamu sakit. Kamu bukan membuat orang bahagia, tapi malah urus kamu sakit. Bahkan menularkan penyakitmu ke dia. Ya, ataupun ya setidaknya ya dia sakit sendiri karena ikut vibrasimu. Dia tidak bahagia bersama karena kamu nggak bahagia. Makanya di sini saya mau tuntut untuk jiwamu dulu gitu. Walaupun mungkin dari tadi saya bilang ada beberapa yang memang dia egois, tapi saya lihat di sini energinya malah lebih
dominan Cancer juga gitu. Ya, sedikit sama. Ya, karena saya bilang ada twin flame ya. Jadi kalau saya bilang kamu dia, ya itu kamu nyambung aja karena bisa energi dia di kamu, di energi kamu di dia, hampir mirip. Mengapa saya bilang gitu ya? Karena separuh jiwa dia ada di kamu. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, Kak Ica, apa ya? Saya nih sudah mau move on, tapi nggak bisa-bisa. Saya lihat, oh ternyata dia twin flame. Mana separuh jiwanya ada di dia. Kak, saya bisa ini nggak bisa melupakan dia? Nggak bisa. Kalau kita bicara twin flame nggak bisa. Kita bicara jiwa. Jiwa itu sampai kamu mati, kamu bawa sampai mati. Jadi kalau kamu memang merasa bahwa saya kok rindu sekali ya Kak Ica, saya sudah mempunyai pasangan, saya sudah mempunyai ya anak lah seperti gitu, punya keluarga, tapi kok masih terkoneksi dengan dia, masih rindu, masih merasakan ingin ingin memeluknya gitu. Seakan-akan kok saya kurang bersyukur ya bisa mendapatkan keluarga yang baik saat ini. Ya, kok saya begitu Kak Ica? Ya itu jiwamu, kita nggak bisa menyalahkan karena itu perkembangan spiritual, pertumbuhan spiritualmu. Ya, yang mana Tuhan mau membimbing dirimu untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Di mana kamu harus lulus ujian dulu. Jadi di sini semesta mau kamu lebih bijaksana dalam menentukan arahmu. Jangan bingung mau ke kiri atau ke kanan. Ya. Karena pertumbuhan spiritual orang itu berbeda-beda. Dan ada orang mengaku, wah saya sudah rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ke gereja. Itu spiritual luar. Spiritual ada dua. Spiritual luar itu tentang agama, lebih ke logika. Tetapi kalau kita bilang spiritual dari dalam, itu lebih ke jiwa. Lebih melihat diri sendiri. Bukan kita bicara egois, no. Tetapi seperti gitu. Ya, dimana kalau kita bahagia, kita pasti bisa membuat orang bahagia. Dimana semuanya dari diri kita dulu, harus dimulai dari diri kita dulu. Macam contoh ya, ada yang bilang, Kak, nasib kita apakah dari pikiran kita, dari diri kita yang menciptakan nasib kita? Ya memang, tapi seizin semesta juga. Contoh ya, saya mau menjadi orang kaya ya, terus kira-kira bagaimana? Ini tujuan kamu kan yang ingin begitu kan? Oh ternyata saya harus kerjanya kerja apa ya? Nah itu hati kamu lagi yang harus bisa. Nanti semesta akan menjawab, oh passion kamu di ini loh. Kamu kerja ini, pasti hasilnya bagus. Supaya bisa menuntun kamu menjadi orang kaya. Tapi kalau seandainya kamu sudah tahu, oke, saya harus kerja ini sesuai passion saya, sesuai hobi saya. Tetapi ada orang bilang, jangan usaha itu, usaha ini aja. Berarti kamu kan belum bisa mendengar suara semesta. Kamu lebih mendengarkan suara orang. Kenapa? Karena banyak ketakutan, kecemasan. Bukan kita bicara bilang, Kak Ica, kita kan juga harus melihat dari sisi negatif dulu ya. Ya memang betul. Tetapi kalau memang seandainya hatimu ya merasa nyaman dengan itu, entah dia mau untung mau tidak mau buntung juga ya, tidak untung ya rugi, hatimu tetap bersuka cita. Nah itu akan menarik energi-energi kelimpahan masuk dalam dirimu. Jadi energi ini bukan lihat dari segi uang aja. Kita rugi atau untung di mana-mana mungkin pasti kalau kita berdagang ataupun berwirausaha ataupun apapun ya pasti itu ada untung ruginya. Kalau kamu nggak mau untung rugi, nggak bisa kamu di atas, karena rugi pun itu ada pembelajaran dari dirimu untuk bisa menuju maju. Sekarang kamu konsisten berani tidak mengambil atau menerima resiko-resiko itu, sama seperti jiwamu, hatimu saat ini yang mana sekarang menangis memikirkan orang di sana. Kenapa? Karena kamu tidak disiplin, tidak berani mengambil keputusan. Karena apa? Kamu takut dijudge. Kamu masih mengikuti kata orang tanpa mengikuti kata hatimu, tanpa mendengar suara Tuhan. Ibaratkan kamu menolak. Kenapa? Karena kamu lebih mendengar suara manusia. Akhirnya jiwamu juga menangis, merana. Itu kenapa? Karena dirimu tidak disiplin, tidak mencintai dirimu. Ibaratkan, ini yang terbaik Kak Ica, itu pilihanmu. Tetapi selama kamu tidak bahagia, saya jaminkan orang-orang di sekelilingmu juga tidak bahagia. Dirimu juga akan begitu. Rezeki seret, ya. Orang tidak bahagia, terus banyak masalah. Nah ini, karena apa? Kamu menolak takdir semesta. Yang mana kamu mau menciptakan takdirmu. Ya, menciptakan takdirmu, tapi dengan seizin semesta, seizin Tuhan. Kalau Tuhan mau mengarahkan kamu seperti yang lain, tapi kamu menolak, itu yang akan membuat dirimu akan stres. Makanya orang biasa bilang, kalau kita berjodoh itu pasti lancar-lancar aja ya Kak Ica. Iya memang.
Tapi kok ada saya jodoh lancar-lancar aja tapi kok saya dapat karmik, itu pembelajaran spiritualmu. Ingat apa yang terjadi dalam hidupmu, baik buruknya itu semua baik. Kenapa? Karena ada makna ya yang akan kamu dapatkan dari pembelajaran itu. Ada hikmahnya. Jadi jangan pernah menyesali apa yang pernah terjadi pada dirimu. Kenapa? Itu pembelajaran untuk jiwamu, untuk pribadimu, supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di sini kita bicara tentang jiwa yang bersedih ya sama. Kenapa jiwa bersedih? Karena dirimu tidak tegas pada dirimu sendiri, tidak membahagiakan dirimu. Kamu lebih ingin membahagiakan orang lain. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Kalau kamu terlalu palsu untuk lebih banyak menyenangkan orang lain dibandingkan dirimu, ngapain? Kamu orang senang, orang berhasil juga ya, artinya gini. Kamu berhasil juga, itu mereka datang kepada dirimu karena kamu berhasil. Pada saat kamu tidak punya apa-apa, baru kamu tahu kira-kira siapa yang tulus. Ya, pada saat kamu sudah di atas jaya, wah mereka semua datang ya. Kan Pak penuh kepalsuan juga. Ya. Tetapi pada saat kamu down, baru kita lihat siapa yang masih bersamamu. Nah, sama tentang jiwa, apalagi kita bicara percintaan. Ya, di mana dia merasa bahwa kamu ini sudah menyakiti saya sudah nggak nyaman bersamamu. Tapi kenapa ya saya masih ada saja pemaafan untuk dirimu gitu. Itu baru kamu tahu bahwa itu cinta tanpa syarat. Jiwamu betul-betul tulus mencintainya tanpa syarat, yang mana kamu mau kemelekatan. Saya harus dapatkan juga, saya kasih kamu cinta, kamu balas saya cinta. Tetapi kalau kita bicara tentang jiwa, itu cinta tanpa syarat. Kamu kasih dia betul-betul cintamu, walaupun mungkin kamu tersakiti, tapi selalu ada pemaafan untuknya. Nah ini, itu baru kamu sadar tentang perjalanan spiritual, tentang arti cinta tanpa syarat, cinta sejati. Jadi seperti gitu ya, Cancer. Jiwa yang bersedih, dirinya sangat betul-betul menginginkan kehadiranmu, walaupun mungkin dia masih ego ya, dimana ya itu keputusannya ya, ataupun mungkin Cancer, kamu itu keputusanmu. Kalau kamu merasa bahwa kok jiwa saya bersedih, berarti ada sesuatu yang salah yang sebenarnya harus kamu perbaiki. Jangan kamu menolak takdirmu, atau jangan takut dijudge orang. Ingat, manusia itu apa ya, kalau dibilang manusia itu kan tidak sempurna. Kenapa kamu takut dijudge? Ya, sedangkan dia juga nggak sempurna. Jadi jangan kita mau menjadi sempurna untuk orang lain, tetapi buatlah dirimu bahagia dengan caramu sendiri, tanpa mau ketergantungan dengan orang yang membahagiakanmu. Sama seperti orang-orang ini ya, dia kan ibaratkan tidak bisa bahagia karena dia mau ada kemelekatan. Si A, si B, si C harus datang pada saya harus miliki dia, baru saya bisa bahagia. No, yang di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk jiwamu dulu, bahagiakan dirimu dulu. Bisa mengontrol emosimu, bisa ya artinya apa ya, emosi terus kemelekatan itu ingin memiliki ya, itu harus bisa dikontrol supaya hidupmu jauh lebih baik. Selama hidupmu baik, hidupmu bagus ya, sinkron dengan jiwamu, kamu berkat melimpah dari segi apapun, entah keuangan, cinta kasih, kebijaksanaan, kesehatan ya. Nah ini, jadi jangan sampai bersedih lagi. Ya, kalaupun seandainya kamu punya salah, minta maaflah kepada orang-orang yang pernah menyakitimu, yang kamu buat salah ya. Dan kalaupun mereka punya salah pun ya, maafkanlah mereka supaya jiwamu tenang. Kamu ini terlalu, saya lihat di sini ya, terlalu menyenangi orang lain, Cancer. Makanya kamu lelah. Sekali-sekali lihatlah dari dalam dirimu. Buatlah dirimu bahagia dulu sebelum kamu membahagiakan yang lainnya. Seperti gitu ya. Jadi tetaplah menjadi Cancer yang gagah berani di luar dan di dalam. Jangan hanya gagah di luar tetapi di dalamnya rapuh ya. Ingat, banyak orang yang mencintaimu, menyayangimu. Sekarang waktunya kamu bisa menyayangimu dulu, dirimu sendiri dulu, sebelum kamu menyayangi orang lain. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Cancer ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.